Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibpun, salam olahraga Jaya. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Surisman MPD, selaku pembimbing 1. Yang terhormat kepada Bapak Suwarli SPD MOR, selaku dosen pembimbing 2. Dan yang terhormat kepada Bapak Johan Siswoyo MPD, selaku dosen pembahas. Eh, Pada kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Deskripsi tingkat keterampilan dribbling, passing, dan shooting dalam permainan bola basket siswa ekstrakurikuler SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Yang pertama, bab 1 ada pendahuluan yang menjelaskan latar belakang pentingnya pendidikan jasmani, khususnya permainan bola basket sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan motorik siswa. Penelitian ini mengangkat dari permasalahan rendahnya keterampilan dasar siswa dalam bermain bola basket, terutama dalam aspek dribbling, passing, dan shooting. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti frekuensi latihan yang minim atau hanya 2 kali dalam seminggu, metode latihan tidak teratur, keterbatasan fisik siswa, serta kurangnya pengalaman bertanding. Selanjutnya ada identifikasi masalah yang menunjukkan bahwa banyak siswa yang masih melakukan kesalahan dalam teknik dasar seperti dribbling yang lepas, passing yang tidak tepat sasaran, dan shooting yang tidak akurat. Di batasan masalah difokuskan pada analisis keterampilan dribbling, passing, dan shooting siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Di rumusan masalah ditujukan untuk mendeskripsikan secara spesifik bagaimana tingkat keterampilan siswa dalam melakukan dribbling, passing, dan shooting. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan meningkatkan keterampilan dasar tersebut agar siswa mampu bermain bola basket secara lebih baik. Di manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis. Selanjutnya, definisi operasional menyebutkan bahwa keterampilan dasar yang dianalisis terdiri dari menembak bola kering atau shooting, mengoper bola atau passing, dan menggiring bola melewati penghalang atau dribbling. Di bab 2, tinjauan pustaka, ada permainan bola basket, ada strategi mengajar, ada konsep belajar motorik, ada hipotesis penelitian, ada keterampilan bola basket, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan gerak, ada permainan bola basket, ada keterampilan dasar bola basket, ada sarana dan prasarana komponen fisik yang menunjang keterampilan dasar bola basket, ada ekstrakurikuler, ada karakteristik siswa SMP. Selanjutnya di bab 3, metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode survei. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan tingkat keterampilan dasar bermain bola basket siswa melalui pengukuran keterampilan dribbling, passing, dan shooting dengan menggunakan Johnson Basketball. Untuk waktu dimulai dengan bulan Desember, tempat penelitiannya itu di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Untuk populasi yang ada di SMP Negeri 14 Bandar Lampung kelas 8 ada sekitar 290-an 90 siswa, dan sampel yang digunakan siswa yang mengikuti ekstrakurikuler Bandar Lampung yang berjumlah 25 orang. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah tes kecakapan bermain bola basket dari Johnson Basketball Test, yaitu tes keterampilan dalam melakukan passing atau melemparkan bola pada acuan tertentu dengan tepat sasaran, tes keterampilan shooting atau menembakkan bola kering dengan tujuan menghitung berapa banyaknya bola masuk ke keranjang dalam waktu tertentu, tes keterampilan dribbling atau menggiring bola dengan tujuan menghitung banyaknya rintangan yang dapat dilewati. Tes ini disusun untuk pelajar dan bertujuan untuk mengukur kecakapan bermain bola basket, menggolongkan dan sebagai salah satu dasar pemberian nilai pendidikan jasmani. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluasi dengan fokus pada motorik dan penilaian keterampilan yang dimiliki siswa dalam permainan bola basket, terutama keterampilan dribbling, passing, dan shooting. Variabel penelitian bebas meliputi aspek keterampilan dribbling, passing, dan shooting, sedangkan untuk variabel terikat
meliputi tingkat keterampilan bermain bola basket secara keseluruhan. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data yang dikumpulkan melalui tes keterampilan yang sudah disebutkan dengan setiap peserta diberi 2 kali kesempatan dan skor tertinggi yang akan digunakan. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan dikonversi menjadi skor T atau T-score untuk memudahkan interpretasi hasil keterampilan peserta didik. Setelah data dikelompokkan dalam kategori, kemudian mencari persentase dari masing-masing data dengan rumus persentase di atas. Bab 5 untuk hasil penelitian. Penelitian ini mengukur keterampilan dribbling, passing chest pass dan bounce pass, serta shooting siswa menggunakan teknik Johnson Basketball Test, lalu hasilnya dianalisis dengan statistik deskriptif dalam bentuk T-score dan hasilnya meliputi untuk tes dribble sebagian besar siswa sebanyak 84% masuk kategori baik, sedangkan sedikit yang sangat baik dan kategori cukup baik. Untuk passing bounce pass, hasilnya bervariasi dengan 20% siswa dalam kategori sangat baik dan sisanya tersebar dalam kategori baik, kategori cukup, kategori kurang, dan kategori sangat kurang. Untuk tes passing chest pass, terdapat 32% siswa masuk dalam kategori sangat baik dan 20% siswa dalam kategori sangat kurang. Untuk tes shooting, didominasi kategori cukup baik dan kategori kurang, dengan hanya 32% berada di kategori sangat baik. Untuk keseluruhan dari keterampilan tes, mayoritas siswa berada dalam kategori baik sebanyak 48% dan kategori cukup baik sebanyak 36% siswa. Pembahasan untuk kemampuan dribbling, banyak siswa yang sudah cukup baik dalam menggiring bola atau dribbling. Sekitar 80% siswa masuk dalam kategori baik hingga kategori cukup baik. Namun masih ada dalam beberapa yang perlu meningkatkan kontrol bola supaya tidak sering terlepas atau salah arah saat menggiring bola. Untuk kemampuan passing, chest pass, hasilnya bervariasi. Sekitar 48% siswa masih berada di tingkat kategori cukup baik dan ke bawah. Artinya masih banyak siswa yang perlu latihan agar operannya tepat sasaran dan tidak mudah direbut lawan. Selanjutnya ada kemampuan passing bounce pass. Hasilnya juga belum memuaskan karena 56% siswa termasuk dalam kategori sedang atau kurang. Mereka masih sering tidak tepat sasaran atau bolanya itu tidak sampai ke teman satu tim. Selanjutnya kemampuan shooting, sebagian besar siswa masih kesulitan dalam memasukkan bola ke ring. Sebanyak 56% siswa hanya berada di tingkat kategori cukup. Artinya akurasi dan teknik tembakan mereka masih perlu diperbaikan. Untuk kesimpulannya itu, eh, untuk kemampuan teknik dasar siswa itu masih perlu ditingkatkan dengan latihan yang lebih rutin. Yang biasanya latihan itu 2 kali seminggu, tapi tidak semua siswa yang ikut secara konsisten. Ada juga masalah lain seperti kurangnya jam tanding dan kondisi fisik yang belum optimal juga sangat mempengaruhi kemampuan siswa. Saran untuk sekolah dan pelatih untuk membuat program latihan yang lebih teratur, lebih sering, lebih disiplin, agar siswa bisa bermain bola basket dengan lebih baik. Bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola basket di SMP Negeri 14 Bandar Lampung memiliki keterampilan dasar bermain bola basket dalam kategori cukup baik, yaitu sebanyak 40% siswa dari total peserta. Dengan rincian, satu siswa dengan persentase 4% masuk dalam kategori sangat baik, 7 siswa dalam persentase 28% masuk kategori baik, 10 siswa dengan persentase 40% masuk kategori cukup baik, 5 siswa dalam persentase 20% masuk dalam kategori kurang, dan 2 siswa dalam persentase 8% dengan kategori sangat kurang. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa walaupun sebagian siswa sudah memiliki keterampilan dasar yang cukup, masih banyak yang perlu peningkatan dalam teknik dribbling, passing, dan shooting.
Terakhir, keterbatasan penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang bersifat normatif, artinya norma atau hasil yang diperoleh belum tentu dapat diterapkan secara langsung dalam konteks atau populasi penelitian lain. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan lokasi, subjek penelitian yang spesifik, serta penggunaan instrumen dan pendekatan tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini lebih relevan digunakan sebagai acuan awal, bukan sebagai standar umum yang berlaku secara universal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.